Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata pelajaran IPS kelas 8 bersama saya Rita Nurlela. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti belajar dari rumah. Jaga kesehatan kalian, olahraga yang teratur, dan makan makanan yang seimbang serta bergizi. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai. Pada pertemuan sebelumnya, pembahasan materi minggu sebelumnya, yaitu kita membahas mengenai interaksi antar negara-negara ASEAN, bab 1 bagian B, yang ketiga dan yang keempat. Nah, untuk kali ini, pembahasan materi kali ini kita akan membahas bab 1 bagian C, yaitu pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Poin 1, perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Jadi, video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Yang nomor 1 yaitu perubahan ruang dan interaksi keruangan yang disebabkan oleh faktor iklim, faktor geologi, dan ketersediaan sumber daya alam. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu nomor 1, menganalisis pengaruh perubahan ruang dan interaksi keruangan akibat faktor iklim. Yang kedua, menganalisis pengaruh perubahan ruang dan interaksi keruangan akibat faktor geologi. Yang ketiga, menganalisis pengaruh perubahan ruang dan interaksi keruangan akibat faktor ketersediaan sumber daya alam. Sebelum kita menginjak ke nomor 1 yaitu faktor iklim, amatilah gambar-gambar di samping ini. Ini merupakan gambar perubahan ruang. Perhatikan gambar yang ke-1, yang kedua. Nah, ini terjadi perubahan ruang. Yang ketiga, ini gambar pantai dan gambar tsunami. Ini merupakan contoh-contoh atau gambar-gambar perubahan ruang yang disebabkan karena faktor-faktor tersebut. Akibat dari perubahan ruang seperti di atas, memunculkan interaksi keruangan di antara negara-negara ASEAN. Masih perhatikan gambar-gambar ini ya, gambar ke-1, gambar berikutnya. Yang ke-1 adalah badai, yang kedua kekeringan, yang ketiga banjir, 4 tsunami, gunung meletus, tsunami, dan gempa bumi. Apa yang dapat kalian pahami dari gambar di atas? Nah, gambar-gambar di atas menunjukkan perubahan ruang yang terjadi akibat faktor alam. Faktor alam tersebut yaitu 1, faktor iklim, faktor geologi, dan yang ketiga faktor ketersediaan sumber daya alam. Baiklah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu faktor iklim. Negara-negara ASEAN dipengaruhi oleh 3 iklim, yaitu 1, iklim matahari. Iklim matahari, berdasarkan iklim matahari, negara-negara ASEAN mempunyai iklim tropis. Kecuali Myanmar, selain iklim tropis, Myanmar juga memiliki iklim subtropis. Yang kedua adalah iklim muson. Iklim muson yaitu iklim yang berganti arah setiap 6 bulan sekali. Karena posisi Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudra yang mengakibatkan pergantian atau perubahan arah angin setiap 6 bulan sekali yang menyebabkan musim kemarau dan musim hujan yang disebut dengan iklim muson atau iklim muson barat dan iklim muson timur. Yang ketiga adalah iklim Pisces. Iklim Pisces adalah iklim yang dipengaruhi keadaan fisik suatu wilayah, seperti perairan laut, pegunungan, dan dataran. Nah, itulah iklim-iklim yang mempengaruhi wilayah ASEAN.
faktor iklim tersebut, negara ASEAN terkadang mengalami perubahan iklim yang tidak terprediksi yang disebabkan karena adanya perubahan pola penggunaan lahan dan perilaku yang menimbulkan pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim. Perubahan iklim ini memicu terjadinya bencana alam klimatik. Bencana alam klimatik disebabkan karena kerusakan faktor-faktor iklim. Contoh-contoh dari bencana klimatik yang sering melanda negara-negara ASEAN adalah badai Haiyan di Filipina. Yang kedua adalah kebakaran hutan di Indonesia. Dan yang ketiga banjir di Bangkok. Itulah contoh-contoh bencana klimatik yang sering melanda negara-negara ASEAN. Dalam upaya menanggulangi bencana alam di kawasan Asia Tenggara, ASEAN melakukan kerjasama antar anggotanya. Nah, inilah yang terjadi atau yang mengakibatkan adanya interaksi antar negara-negara ASEAN. Contohnya, kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera tahun 2005. Malaysia dan Singapura memberikan bantuan pinjaman pesawat pemadam kebakaran. Badai yang terjadi di Filipina atau badai Haiyan tahun 2014. Indonesia dan negara ASEAN lainnya, beberapa negara ASEAN lainnya memberikan bantuan. Selanjutnya yaitu yang kedua, faktor geologi. Faktor geologi ini berdasarkan faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi geologi seperti kondisi tanah dan batuan penyusunnya di bumi. Negara-negara ASEAN berada di daerah tumbukan antar lempeng. Tumbukan antar lempeng tersebut identik dengan kemunculan gunung berapi. Amati peta tumbukan lempeng berikut. Negara-negara ASEAN berada di daerah tumbukan lempeng, yaitu lempeng Pasifik, lempeng Filipina, lempeng Eurasia, dan lempeng Indo-Australia. Jika di antara lempeng-lempeng tersebut bertumbukan atau saling bergesekan, maka akan menimbulkan gempa bumi. Selanjutnya, perhatikan peta sebaran gunung berapi di negara-negara ASEAN. Setelah kalian mengamati peta di samping, negara manakah yang paling banyak memiliki gunung berapi? Ya, Indonesia dan Filipina itu paling banyak negara yang paling banyak memiliki gunung berapi ya. Rangkaian gunung di kawasan negara-negara ASEAN dikenal dengan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Faktor geologi ini menyebabkan atau menimbulkan pergerakan lempeng yang bertumbukan mengakibatkan bencana geologis seperti gempa bumi. Gempa bumi yang terjadi di laut akan mempengaruhi pergerakan gelombang laut yang bisa menimbulkan tsunami. Bencana geologis di ASEAN dan bentuk interaksi antar negara ASEAN. Gempa dan tsunami di Aceh 26 Desember 2006 terdampak di 4 negara ASEAN, yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Myanmar. Bentuk kerjasamanya yaitu atau interaksi antar negara ASEAN adalah memberikan bantuan melalui pusat koordinasi bantuan kemanusiaan berupa kebutuhan pokok, fasilitas kesehatan, dan bantuan pemulihan. Yang ketiga, faktor ketersediaan sumber daya alam. Sumber daya alam ini terdiri dari 1. Hutan, yang kedua laut, dan yang ketiga barang tambang. Jadi ini merupakan sumber daya alam ya. Hutan, laut, barang tambang merupakan sumber daya alam yang dimiliki hampir semua negara ASEAN. Sumber daya alam ini banyak dieksploitasi untuk menunjang kehidupan setiap negara. Hasil hutan dari Indonesia dan negara-negara ASEAN lain digunakan sebagai salah satu pendapatan negara. Salah satu tujuan ekspornya yaitu negara-negara industri seperti Singapura. Karena Singapura ini negara ASEAN yang sedikit memiliki barang tambang. Maka negara Singapura mengimpor barang tambang dari negara ASEAN lainnya untuk dia olah di negaranya sendiri dan akhirnya nanti diekspor.
Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhannya, negara-negara ASEAN melakukan pertukaran sumber daya alam dalam kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli dan pertukaran sumber daya ini merupakan bentuk interaksi antar negara-negara ASEAN dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Misalnya kegiatan ekspor dan impor. Demikianlah materi kita kali ini. Untuk tugasnya, silakan kalian cek grup WhatsApp kelas masing-masing atau di Google Classroom. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.